Sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan orang yang nggak mengerti dikira itu jin. Makanya sampai dia minta diruqyah. Itu kata Imam Al-Qurtubi ketika mensyarah hadis itu. Dan itu bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal juga sejauh mata memandang. Serem kalau ini bentuknya ini. Gak pakai permisi, ampuni gak enak. Pokoknya elek kabeh lah, naudzubillah misalnya itu malaikat adab. Dan itu bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal sejauh mata memandang. Ya kita tidak tahu, untuk kita itu yang mana kan kita tidak tahu. Makanya siap-siap aja. Siap-siap nopo menghadapi kematian. Allah Akbar. Nah, terus kemudian sampai pada hari H di mana ajalnya datang. Ajalnya tiba. Nah, disitulah nanti malaikat maut datang. Berapa lama jarak antara malaikat, ini menjelang kematian ya maksudnya. Berapa jarak antara malaikat pendahulu yang datang dengan malaikat maut yang datang. Jadi 3 riwayat yang kata Imam Al-Qurtubi sahih dari semua jalur periwayatannya itu nggak disebutkan berapa lamanya. Hanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mensyarah hadis itu dalam kitab ini menyebutkan bahkan itu 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. 1 tahun. Dan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, malaikat rahmat yang datang itu akan membantu yang bersangkutan guna husnul khotimah. Sampai-sampai orang itu mati, orang sekitarnya pada berkata, dia mati dalam keadaannya yang paling baik. Dan orang mencintainya. Kenapa? Karena diprogram oleh Allah dia mati dalam keadaan baik. Husnul khotimah. Tapi kalau orang itu jahat, sama, 1 tahun sebelumnya sudah ada malaikat juga yang menemani dia. Cuman yang ini karena malaikat azab, jadi dia tidak menghalangi iblis yang mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk menggoda orang ini guna su'ul khotimah. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Sehingga orang-orang sekitarnya berkata dia mati dalam keadaannya yang paling buruk. Sehingga kemudian masyarakatnya membencinya. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Allahu Akbar. Nah, ini diantaranya. Begitu datang malaikat maut, SOP-nya kalau dia yang akan mati ini adalah orang yang baik, malaikat mautnya pun bahkan harus permisi terlebih dahulu. Permisi dulu, salamun alaikum, permisi dulu. Kalau Al-Qur'annya di surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 32. Kalau mau lengkap bacanya dari 30, 31, 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Malaikat maut itu ketika mewafatkan orang yang bertakwa, dalam konteks ayat ini orang yang bertakwa, orang-orang yang baik yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang baik, oleh malaikat yang baik, dengan cara yang baik, SOP-nya malaikatnya wajib mengucap salam. Salamun alaikum, permisi terlebih dahulu. Kalau model begini insya Allah nggak ada serem-seremnya. Malaikatnya permisi terlebih dahulu. Ini masalahnya kan enggak tahu kita ini kita termasuk yang malaikatnya assalamualaikum dulu apa enggak kan. Untuk kita kan kita enggak tahu. Apakah yang termasuk malaikatnya permisi terlebih dahulu apa enggak itu masalahnya. Allahu Akbar. Ya semoga untuk kita permisi dulu lah malaikatnya. Amin insyaallah. Maksudnya permisinya mau nyabut nyawa ya. Allahu Akbar ya Allah. Tapi kalau orang itu jahat atau zalim, malaikatnya enggak pakai permisi. Dan bentuknya juga beda. Yang tadi malaikat maut itu dalam bentuknya yang paling bagus. Wangi, indah, tampilannya bagus. Sampai-sampai Nabi Ibrahim ketika bertanya kepada malaikat maut, tolong tunjukkan ke saya, dan ada dalam buku ini, di dalam kitab ini, tunjukkan ke saya bagaimana bentukmu saat mencabut nyawa orang yang beriman. Kata Nabi Ibrahim, wah, lihat kamu kayak gini, tidak usah ngelihat surga, ngelihat kamu aja orang yang akan mati sewenang. Kata Nabi Ibrahim itu. Jadi nggak usah ngelihat surga, ngelihat kamu aja wis sewenang orang yang akan mati itu. Saking indahnya bentuk malaikat maut saat mencabut nyawa orang yang beriman. Tapi lah nyabut
nyawanya orang yang zalim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, gak usah ngelihat neraka. Ngelihat kamu saja sudah cukup tersiksa. Saking seremnya bentuk malaikat maut saat mencabut orang-orang yang zalim. Apalagi orang-orang yang kafir. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu seperti itu. Nah, sampai kemudian datang masa di mana mulai dieksekusi pencabutan nyawanya itu. Kalau versi Ahmad, hadisnya yang versi Ahmad, roh itu dicabut dari arah ubun-ubun. Tapi sebelum dicabut ada keresahan terlebih dahulu. Jadi orang yang akan meninggal itu mengalami dua keresahan. Yang pertama keresahan tentang keluarga yang mau ditinggal. Dan yang ketiga kemana setelah ini saya pergi. Jadi keresahan yang pertama tentang keluarga yang akan ditinggal. Kalau dia punya anak terutama tentang anak-anaknya. Terutama tentang apa? Anak-anaknya. Ya, kalau orang yang soleh yang akan meninggal itu dijawab oleh malaikat. Kalau bahasa kita, Anda tidak usah khawatir, ini mafhum riwayat ya, Anda tidak usah khawatir, keluarga panjenengan, keluarga Anda, terutama anak-anak Anda itu dibaikkan kondisinya oleh Allah karena kebaikan Anda. Maka terus kemudian sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu nggih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Jadi kita itu disuruh mengantisipasi jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah syahwat. Jangan sampai lemah lah pokoknya. Supaya enggak lemah, ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku takwa kita, laku jujur kita akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Itu seperti itu. Dalam satu riwayat, tapi ini di sini kitabnya, ada di sini riwayat, teman ini didhaifkan oleh para ulama riwayatnya. Tapi dikutip oleh Imam Al-Qurtubi mungkin karena pertimbangannya bukan masalah halal haram dan tidak bertentangan dengan hadis yang sahih juga. Jadi begitu mau dicabut nyawanya itu, begitu dieksekusi dicabut nyawanya kan dari arah ubun-ubun. Kalau di versi Ahmad ya, yang dicabut dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki. Jadi yang dicabut dari arah ubun-ubun, nanti yang ketarik dari arah kaki. Sampai sini berhenti sebentar, namanya ghoroh-ghoroh. Kalau di Al-Qur'annya Al-Waqi'ah ayat 83 itu, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi ketika sampai di sini orang yang akan mati itu melihat tempat tinggalnya. Kalau orang yang bertakwa ngelihatnya apa? Surga. Dia ngelihat surga. Semoga kita melihat surga itu, amin insyaallah. Surga yang ada Rasulullahnya SAW. Amin Allahumma amin. Begitu ngelihat surga, maka kemudian ini yang saya bilang ada riwayat yang dhaif lemah itu. Namun Imam Al-Qurtubi mencantumkan, saya ulang tadi, umumnya para ulama itu masih mau menggunakan hadis yang dhaif selama satu, bukan masalah halal haram. Dan yang kedua bukan masalah tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Dan tidak parah dhaifannya. Itu ulama masih mau pakai. Kebanyakan ulama masih mau pakai. Bukan ulama masih mau pakai, kebanyakan ulama masih mau pakai. Walaupun ada beberapa yang tidak. Nah, dalam riwayat ini disebutkan orang ini ditawari, begitu melihat surga ditawari. Tapi insya Allah ini maknanya sahih. Monggo silakan dipilih mau lanjut apa balik ke dunia lagi. Monggo silakan dipilih mau lanjut apa kembali ke dunia lagi. Kata yang akan mati itu, ini mafhum riwayat ya. Begitu ngelihat dunia, balik ke tempat yang sumpek itu. Enggak, lanjut aja. Begitu. Enggak, lanjut aja. Ya, akhirnya karena dia dengan senang hati mau lanjut, yang versi Ahmad dibisiki dengan bisikan yang ada di akhir surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki
radiyatam mardiyah. Sampai situ. Nanti ucapan ini diulang di mahsyar dengan tambahan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi akhir surah Al-Fajr itu diucapkan 2 kali. Yang pertama saat menjelang kematian ketika nyawa di sini itu. Cuman sampai sebatas ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, silakan kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Nanti lanjutannya itu diucapkan yang kedua kalinya di mahsyar nanti. Dengan tambahan fadkhuli fi ibadi, silakan masuk dalam rombongan hambaku yang terpilih. Wadkhuli jannati, baru masuk dalam surgaku. Jadi enggak langsung masuk surga, Pak. Suruh cari rombongan dulu, Pak. Masuk dalam rombongan hamba-hamba Allah yang terpilih, baru masuk surga. Kenapa masuk rombongan? Karena masuk surga itu sebagaimana masuk neraka juga pakai rombongan. Nggih. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga itu dengan rombongan-rombongan. Kenapa pakai rombongan? Karena umumnya manusia memang di dunia ini fitrahnya ingin berombongan. Berombongan. Bahkan orang yang anti hizbi sekalipun itu tetap berkoloni. Kenapa? Karena semua kita fitrahnya ingin berkumpul kita itu. Fitrah itu. Itu yang sering saya bilang di sini kan. Jenengan punya komunitas goes, Pak Ridwan kalau goes semangat sekali saya lihat itu. Saya kalau pulang kuliah subuh kadang ketemu papasan sama bapak-bapak. Cuman bapak-bapak nggak tahu kalau itu saya. Sabtu sama Rabu nggak Pak Ridwan? Pak Ridwan goesnya itu Sabtu sama Rabu. Sabtu aja. Sama Rabu kan ya? Iya betul berarti. Saya itu Rabu ada kuliah subuh, Sabtu ada kuliah subuh itu. Semangat sekali ya Masya Allah. Tidak apa-apa, tapi harus punya komunitas yang majelis kayak gini, ini harus punya. Harapannya sambungannya ke majelisnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Nah itu kalau orang yang baik, kayak gitu keadaannya. Maka roh itu keluar dengan aroma wanginya dan seterusnya itu. Tapi kalau orang yang jubahat tadi itu, begitu malaikat maut datang, dia mengalami keresahan yang sangat terkait dengan keluarganya, dan setelah ini mau kemana, itu dua-duanya nggak dijawab. Kalau yang tadi dijawab, mau kemana? Oke, keluarga saya baik, gak ada masalah. Terus bagaimana? Selain saya kemana? Surga atau neraka? Kalau yang versi Ahmad yang saya baca, redaksinya mirip di surah Hamim As-Sajdah ayat 30 itu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu hampir semua kitab tafsir yang saya baca tapi ya, itu konteks ayat itu berkaitan dengan orang yang istiqomah dengan keyakinannya Rabbunallah sampai meninggalnya saat sakaratul maut, malaikat mengucap kalimat itu. Itu di versi Ahmad redaksinya mirip di ayat itu. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Anda dijamin masuk surga. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Anda dijamin masuk surga. Maka orang ini kayak sawan. Karena senang maka rohnya dengan senang hati mau keluar. Sementara orang yang jubahat tadi, bagaimana keluarga saya? Mbuh, kata malaikat. Gak dijawab, sama malaikat gak dijawab. Setelahnya saya kemana? Mbuh. Malaikat gak mau jawab. Dalam keresahan yang sangat itu, dieksekusi pencabutan nyawanya. Dan malaikat kalau nyabut nyawa orang yang kafir itu atau orang yang zalim itu, sakarpe dewe, sakarpe kondi, cabut. Tapi nanti tetap ketika sampai urusan ghargharah, berhenti. Walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Maka dia melihat neraka tempat tinggalnya. Karena melihat neraka tidak mau keluar. Karena nggak mau keluar, dipaksa keluar. Dibentak. Bentakannya, ya ayyatuhan nafsul khabithah. Hei jiwa yang busuk, ayo keluar. Dipukul. Al-An'am ayat 93. Surah Muhammad ayat 27. Surah 47 ayat 27. Dipukul sama malaikat. Dipaksa keluar.
Kenapa? Karena ajal harus tepat waktu. Di situ orang yang akan mati, terutama kalau dia seorang munafik, negosiasi dia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Al-Munafikun ayat 10 itu. Negosiasi dia. Kalau bisa ditunda dong kematian saya sebentar aja, saya mau sedekah dan menjadi hamba Allah yang soleh. Ya, di ayat 11-nya Allah tegaskan bahwa ajal kalau datang nggak bisa diakhirkan walaupun cuman sesaat, negosiasi ditolak. Negosiasi ditolak. Maka akhirnya mau tidak mau dia harus mati. Dan matinya dalam keadaan yang ruhnya keluar dalam keadaan aroma yang busuk dan seterusnya. Nah, kira-kira kengerian itu gambarnya seperti yang versi yang kafir tadi itu. Bagi orang yang beriman, kematian itu adalah pertemuan seorang kekasih dengan kekasihnya. Makanya sahabat Bilal ketika sempat pingsan sebelum wafatnya, itu kan keluarganya ada yang menangis. Kata ini adalah musibah. Kata sahabat Bilal, enggak, ini bukan musibah. Ini hari pertemuan antara saya dengan kekasih saya. Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itu kata sahabat Bilal radhiyallahu an. Makanya Sayyidina Utsman pun radhiyallahu an ketika menjelang wafatnya kan beliau mimpi ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Saat itu beliau lagi saum, kata Nabi, Aukamakal, Utsman, kamu pilih ya, mau tetap hidup atau buka puasa bersama saya di surga. Dan Sayyidina Utsman milih buka puasa bersama Nabi di surga. Makanya beliau bilang sama istrinya sebelum wafat, Sayyidina Utsman sebelum wafat ngomong sama istrinya, kamu terserah mau tetap jadi istri saya atau saya ceraikan sekarang, kata beliau. Karena saya sudah mimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW bahwa saya hari ini memilih untuk buka puasa bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bagi orang-orang soleh itu ya kematian bukan hal yang menakutkan. Kenapa? Itu perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya. Memang pertanyaannya kita termasuk yang mana? Termasuk yang mana? Termasuk yang ya, semoga kita termasuk min ashabil jannah. Amin. Allahumma. Jadi yang Ustaz Umam baca ayatnya itu walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Tapi jangan sampai yang jadi sebelumnya itu bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jangan jadi yang itu tapi harus jadi yang walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allahu Akbar. Taqaddama telah lalu hadis min hadis Jabirin, dari hadis Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamannawul mauta, janganlah kalian berharap mati, fa inna haulal matla'i, maka sungguhnya kengerian menjelang kematian adalah syadidun dahsyat. Al-hadis, lanjutkan hadis ini, cukup panjang hadisnya berarti. Walamma tu'ina, maka ketika ditusuk siapa Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menusuk beliau namanya Abu Lu'lu'ah, seorang majusi. Ditusuk saat Sayyidina Umar radhiyallahu an jadi imam sholat. Jadi memang banyak kedoliman pada kaum muslimin itu mengambil kesempatan saat muslimin sholat. Yang tadi sholat itu lihat pentung itu, lihat pentung. Emang sebagian kejadian yang menyerang kaum muslim itu saat sholat. Ini kan bulan Dzulqa'dah ya, bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini kan ada perjanjian Hudaybiyah. Di antara perjanjian Hudaybiyah kan Mekah dan Madinah itu tidak akan saling menyerang. Tidak akan saling menyerang. Dan tahun ke-7 Hijrah itu Nabi dikhianati. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu dikhianati. Salah satu suku, kalau saya nggak salah, suku Rifa'ah kalau nggak salah itu. Itu diserang oleh sekutunya Mekah. Dibantai mereka saat apa? Saat sholat. Jadi muslimin dulu itu ya dikhianati ya saat sholat. Termasuk sejarah berdarah-darah di Indonesia kan ngambil kesempatan saat muslimin apa? Nah, makanya saya lihat pas sholat tadi di depan Asyhada ada pentung banyak.
Ya untuk keamanan. Karena kadang pengkhianatan terjadi saat sholat. Allah Akbar. Sayyidina Umar ditusuk, saat ditusuk itu, qala berkata lahu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siapa rajulun, seorang lelaki. Apa kata laki-laki itu? Ini sungguhnya aku la arju, berharap Allah tamassa jildakan nar. Saya berharap jangan sampai kulit Anda tersentuh oleh api neraka. Wa nadhara ilaihi, maka beliau melihat kepada orang itu, semua qala, kemudian beliau berkata, inna man gharartumuhu la maghrur. Sesungguhnya orang yang kamu tipu seperti itu bisa saja tertipu. Tapi wallahi, demi Allah, kalau annali, sungguhnya andaikan aku punya ma'al ardi, apa-apa yang ada di atas bumi, andaikan aku punya perbendaraan atau kekayaan yang ada di atas bumi ini, laftadaitu bihi min haulil matla'i, akan aku pakai untuk menebus diri saya agar selamat dari kengerian saat menjelang kematian. Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu enggak mau dinina-bubukkan dengan ujian seseorang menjelang kematian itu. Bahkan saat menjelang wafatnya pun beliau masih sangat berendah hati. Padahal beliau ini adalah orang yang dijamin pasti masuk surga semasa hidupnya. Beliau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan termasuk satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tapi sampai menjelang wafatnya pun beliau masih berendah hati dengan mengatakan, aku juga jaminan. Saya ini enggak jaminan. Kalau bahasa kita ya. Walaupun beliau dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu bentuk rendah hati. Dan memang 10 sahabat yang dijamin masuk surga semasa hidupnya itu adalah orang-orang yang gak metehek gitu loh. Gak mentang-mentang dijamin terus jadi sombong, itu enggak. Justru mereka adalah orang-orang yang berendah hati. Para mujahidin Badar itu, kan Nabi bersabda tentang syuhada dan mujahidin Badar. Kalau yang syuhadanya kan pasti masuk surga. Enggak pakai kecuali yang punya hutang. Yang kecuali punya hutang itu syuhada Uhud. Jadi kecuali yang punya hutang itu syuhada Uhud. Kalau syuhada Badar enggak pakai. Pokoknya mesti surga nih. Dan yang masih hidup, berbuat apa saja surga. Ya tapi mbok ada jaminan gitu, nyatanya pejuang-pejuang Badar itu ya malah rendah hati. Jadi dengan jaminan Allah dan Rasulnya itu bukan malah menjadi sombong, tapi malah tetap rendah hati. Menunjukkan kesolehan pribadinya memang itu. Karena saya mungkin pernah cerita apa enggak di sini ya, saya punya jamaah itu cerita, saya punya teman Ustadz. Teman saya itu mengalami keguguran 2 kali, perempuannya. Mengalami keguguran 2 kali. Kan hadisnya sahih itu. Bahwa orang yang keguguran itu dijamin apa? Surga. Tiket surga kepegang oleh dia lah. Oh itu kemana-mana ngomong Ustaz. Kalau saya mah surga udah pasti. Katanya. Ini kisah nyata ini. Saya pas ngajar di daerah dekat Tol Timur itu apa, di daerah apa namanya itu. Ya itulah pokoknya Pondok Hijau atau apa, ngerti saya. Daerah situ lah, daerah dekat Tol Timur Bekasi. Saya mah kalau surga pasti. Gitu ya. Saking yakinnya dengan dalil tentang pasti masuk surga itu, saking yakinnya, sampai nggak sholat. Oh ini kan wis keblinger. Oh Nabi aja yang dijamin sholatnya kakinya sampai bengkak, ini kok malah nggak sholat. Ya, piye itu ya. Tapi itu kenyataannya ada orang model begitu itu. Nauzubillahimin syarri dzalik. Itulah pentingnya ilmu, nggih. Pentingnya apa? Ilmu. Biar kita nggak mudah tertipu. Wa qala Abu Darda, dan berkata siapa Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata beliau, athakani salasun. Telah membuat aku tertawa siapa 3 golongan, wa abkani salasun, dan ada 3 hal yang membuat aku menangis. Ada 3 hal yang membuat beliau tertawa, geli gitu maksudnya, dan ada 3 model orang atau perbuatan yang membuat saya itu menangis. Kata beliau, pertama, athakani mu'ammilut dunya. Yang membuat aku tertawa adalah yang pertama orang yang selalu mengangan-angankan dunia. Wal mautu yatlubu, sementara kematian terus mengincarnya. Ada orang itu dino-dino sing diomong dunyo tok ae. Padahal dia lupa bahwa kematian mengincar dia sewaktu-waktu.
Nah, apa tidak boleh Ustaz kita ngomong dunia? Kalau dunia tok, ngerinya loh ya, masuk dalam kategori Robbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Gak dapat bagian akhiratnya nanti. Yang betul adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Monggo ngomong bisnis, ngomong ekonomi, ngomong usaha, tapi kaitkan selalu dengan akhirat. Kaitkan selalu dengan apa? Akhirat. Karena tidak ada perjalanan menuju akhirat kecuali melalui dunia. Maka jadikan dunia sebagai kendaraan kita untuk menuju ke akhirat. Nah, jangan sampai dunia jadi tujuan. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Itu seperti itu. Saya sering sampaikan di sini ya, bahwa kita ini bukan penduduk bumi. Kita bukan penduduk bumi, kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Nah, itu catatan pentingnya. Jadi kita ini bukan penduduk bumi, kita ini adalah penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Karena kampung halaman kita aslinya surga kan? Itu kampung halaman kita aslinya. Kita semua dalam perjalanan mudik ke kampung halaman, semoga tidak tersesat. Amin insya Allah. Karena kalau tersesat, tidak ada tempat lain selain surga kecuali neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga untuk kita jannah, jannatul firdaus. Amin. Allahumma amin insyaallah. Enggak pantas Ustaz, memang enggak pantas. Tapi karena Rasulullah yang nyuruh SAW, kita minta jannatul firdaus. Nah, jadi surga yang ada Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ghafilun laisa bimaghfulin anhu, dan orang yang lalai sementara dia tidak pernah dilalaikan. Ngomong ngecret sakarepe dhewe. Lupa kalau dia diperhatikan oleh yang maha memperhatikan. Semua ucapan dicatat oleh Allah, baik buruknya. Berbuat zalim seenaknya. Dia lupa bahwa semua yang dilakukan itu ada perhitungannya di sisi Allah. Kan kita itu kalau ngeliat beberapa orang yang lalai. Mentang-mentang si kuwagah full power misalnya. Berbuat zalim seenaknya dhewe. Lupa dia, tidak usah ngomong akhirat, bahwa di dunia ada masa di mana dia akan melemah. Lupa dia bahwa ada masa di mana dia tidak lagi berkuasa. Dan yang pasti mati itu sendiri. Lupa dia. Oke, di dunia mungkin orang bisa lepas dari hukum manusia, tapi tidak mungkin dia lepas dari hukum Allah. Dan sunnatullahnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ syarrayyara. Semua kembali ke kita. Semua kembali ke kita. Itu yang dikatakan oleh Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin saat menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fusilat, surah ke-41 ayat 46. Beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi. Wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya, siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Jadi kita ini kelihatannya saja mendoakan baik orang lain. Tapi tanpa kita sadari doa itu kembali pada kita. Karena di atas kita ada malaikat yang mengatakan, walaka mislu dzalik. Bagimu seperti itu juga. Kita ini kelihatannya saja mendoakan orang yang tadi. Makanya ini secara sunnatullah. Bisa jadi, saya ulang ini secara, semua pasti karena Allah. Tapi secara sunnatullah sangat mungkin hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini, itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang ya, sangat mungkin. Saya ulang semua pasti karena Allah. Tapi secara sunnatullah, sangat mungkin hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Kita ini kelihatannya saja menolong orang lain, kelihatannya. Tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita.
Hadisnya Sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi tidak jarang masalah kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain gitu loh. Jadi tidak jarang urusan kita dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Tampaknya saja kita mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim itu. Ketika ada seseorang yang berkunjung ke saudaranya di satu kampung, Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia, dan malaikat itu bertanya, Anda mau kemana? Saya mau mengunjungi saudara saya di kampung ini. Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan? Tidak. Semata-mata karena saya mencintai saudara saya ini karena Allah. Maka kata malaikat, saya utusan Allah, diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Jadi kelihatan saja kita mencintai orang lain, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Semua kembali ke kita. Demikian juga kalau kita berbuat zalim pada orang lain, maka kezaliman itu akan menghantam ke dalam diri kita sendiri. Allahu Akbar. Pun lanjut. Wadhahikun bimil'i fihi la yadri a'ardallahu am askhatahu, dan aku merasa heran atau tertawa geli dengan orang yang tertawa terbahak-bahak dengan penuhnya mulutnya, dengan sepenuh mulutnya, dengan sepenuh mulutnya, guyu cekakaan. Rasulullah itu tertawa mentok gigi depannya terlihat. Loh, tapi Ustadz kalau tertawa kok ngakak? Karena saya bukan Rasulullah SAW. Sahabat tertawa depan Nabi ngakak nggak dilarang. Yang penting jangan, kalau mulai overdosis tertawa itu Nabi mengingatkan. Tapi kalau selagi tidak overdosis Nabi mendiamkan. Ya. Jadi kadang beberapa sahabat itu ya sengaja beda dengan Nabi, bukan menyelisih sunnah ya, tapi terkait dengan hal-hal yang mubah ya. Itu supaya tidak disamakan dengan Rasulullah Muhammad. Karena kita diperintah mengikuti, bukan menyamai. Kita diperintah apa? Untuk mengikuti, bukan menyamai. Saya ulang, bukan dalam konteks menyelisih sunnah. Dan ini ada batasan ilmunya ini. Harus ngaji, kalau nggak ngaji nanti takutnya salah juga. Jadi tertawa sepenuh mulutnya, sementara dia tidak tahu apakah Allah ridho kepadanya atau Allah murka kepadanya. Jadi kalau kita tertawa, pertanyaan tertawa apa ini? Tertawa apa? Karena ada tertawa itu yang Allah nggak suka, ada tertawa yang Allah suka. Tertawa yang Allah suka adalah karena dia tertawa lepas karena rasa syukurnya kepada Allah. Itu Allah senang. Langsung seneng ngetokno bunganya itu. Itu Allah sukai. Jadi hal yang Allah sukai dari hambanya ketika dia itu tertawa lepas karena syukur kepada Allah. Karena yakin dengan rahmat Allah. Kalau saya sering ngomong ke anak-anak itu, Abuya ini bisa gagah menjalani hidup itu bukan karena ngelihat Abuya, bukan. Lihat betapa maha baiknya Allah, maha pengampunnya Allah. Dulu ini wah kakean dosa nih. Jadi bisa gagah itu karena ngelihat itu. Betapa maha baiknya Allah, maha kasihnya Allah, maha rahmatnya Allah, dan begitu seterusnya. Allahu Akbar. Tapi yang enggak suka Allah adalah kalau tertawa itu yang melalaikan. Itu yang mengeraskan hati, memadamkan cahaya wajah. Tertawa yang melalaikan, bukan tertawa yang penuh rasa syukur. Kalau tertawa yang penuh rasa syukur, Allah senang. Tapi kalau tertawa dengan tertawa yang melalaikan, itu mengeraskan hati, bahkan memadamkan cahaya wajah. Itu yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Falyabku katsiro falyadhaku qalila wal yabku katsiro. Mbok ya nangis mbok ya tertawa sedikit saja tapi nangis yang banyak. Itu pengertiannya, itu diantaranya itu. Maksudnya jangan tertawa yang melalaikan. Tapi kalau tertawa dengan rasa syukur, tertawalah. Asal dengan rasa syukur kepada Allah. Merasa senang dengan nikmat Allah. Itu Allah malah senang. Itu seperti itu. Allahu Akbar.
Wa abkani, dan telah membuat aku menangis. Dan telah membuat aku menangis. Yang pertama, dan 3 hal yang membuat aku menangis adalah firaqul ahibah. Perpisahan dengan para kekasih, yaitu Muhammadin, Nabi kita Muhammad SAW, wa hizbihi, dan para sahabatnya. Yang membuat aku sedih adalah perpisahan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa ahzani wa ulul matla'i inda ghamaratil maut. Dan yang telah membuat aku sedih lagi adalah dahsyatnya permulaan kematian saat mengalami sakaratul maut. Itu saya ngeri. Karena tidak tahu apakah saya nanti melihat surga atau melihat neraka. Sama beliau sedih, kata beliau. Ini kerendahan hati para sahabat. Walaupun sahabat itu dijamin oleh Allah itu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu dijamin oleh Allah. Karena Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kurang opo. Tapi rendah hatinya luar biasa para sahabat itu. Wal wuqufu baina yadayillahi yauma tabdu sariratu alaniyatan thumma la yadri ilal jannati au ilan nar. Dan pada hari di mana saya disidang di sisi Allah, sementara saya tidak tahu apakah setelahnya saya akan masuk surga atau masuk neraka, sementara yang tersembunyi saat itu semua ditampakkan oleh Allah. Jadi tidak ada yang samar bagi Allah karena semua ditampakkan oleh Allah. Wah, ini kalau dibuka semua untuk kita, wassalam kita ini. Saya sering sampaikan di sini ya, di mahkamah Allah itu kan nanti dipanggil setiap orang itu dengan namanya dan nama bapaknya. Jadi kita semua nanti akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Ibu-ibu protes biasanya, kok nggak ibunya juga Ustaz? Kalau di hadis itu biasanya kalau Rasulullah nyebut nama anak, namanya dan nama orang tuanya dengan menggunakan kata abun, itu biasanya sepaket bapak ibu biasanya. Itu jadi biasanya begitu dalam bahasa Arab itu. Nama kalau di rumusnya itlaqul juz'i raddatul kul. Menyebut sebagian maksudnya semuanya. Dipanggil nanti di hadapan Allah didatangkan saksi-saksi. Di mahkamah Allah didatangkan saksi-saksi. Saksi yang pertama Allah sendiri, wa kafa billahi syahida. Dengan kesaksian Allah aja udah cukup sebenarnya, selesai kita. Yang kedua raqib atid, catatan amal. Ini juga selesai kita kalau dibuka semua ini. Kemudian yang ketiga, Nabi kita Muhammad SAW. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Rasul jadi saksi nanti. Yang keempat, sesama kita jadi saksi nanti. Sesama kita jadi saksi. Cuman dalam kitab ini dikutip riwayat untuk yang kesaksian kita itu. Kalau kita jadi saksi kebaikan enak. Kamu jadi saksi. Pak Wenang ngaji. Nggih ya Allah. Nah, ya, selesai. Pertanyaannya kebaikan soalnya Pak. Yang enggak enak kalau pertanyaan yang ini. Dalam riwayat di sini ya disebutkan. Aukamakal. Kamu ngelihat si fulan berbuat dosa. Ya Allah. Sudah berusaha merubahnya enggak? Rupanya ada 2 model orang dalam riwayat itu. Yang pertama mengatakan, EGP, emang gue pikirin. Surga urusan dia, neraka urusan dia. Saya enggak peduli, kata dia gitu. Apa yang terjadi? Maka orang ini langsung statusnya dinaikkan, Pak. Dari saksi menjadi, enggak pakai tersangka, langsung terdakwa, Pak. Karena Allah enggak pakai nyangka, Pak. Langsung didakwa, langsung diadili. Dia. Nah, na'udzubillah min syarri dzalik. Tapi ada yang kedua menarik, yang kedua itu saya baca dalam kitab ini. Yang kedua mengatakan begini, ya Allah, saya sudah berusaha merubahnya, tapi saya tidak cukup punya nyali. Tidak cukup punya nyali. Maka hati saya mengingkari perbuatan kemungkaran itu, dan saya berusaha paling enggak kalau bahasa kita mendoakanlah kebaikan untuk yang bersangkutan. Yang ini bebas. Ini yang kalau dalam hadis Sahih Muslim, aful iman, lemah-lemahnya iman. Nah, kita kalau melihat kemungkaran itu jangan ridho, harus tidak ridho kita itu. Harus tidak ridho. Tidak ridho dengan cara mengingkarinya, syukur-syukur kita doakan hidayah untuk yang bersangkutan. Itu seperti itu. Karena kalau kita ridho nanti statusnya naik derajatnya itu. Allahu Akbar. Akhrajahu Ibnu Mubarak, telah melakukan hadis ini siapa? Ibnu Mubarak, asar ya, asar ini Ibnu Mubarak. Qala
Beliau berkata, akhbarona telah mengkabarkan kepada kami ghairu wahidin, tidak seorang, banyak macam an Muawiyah bin Qurrah, dari Muawiyah ibn Qurrah. Qala beliau berkata, qala Abu Darda, berkata Abu Darda, fadzakara, maka beliau menyebutkan hadis ini. Hadis ini hadis hasan. Hadis hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih atau kama qala. Qala au akhbarona Muhammad, wallahu alam bisawab. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Oke, monggo. Siapa dulu? Lebih sepuh siapa? Pak Nur Hasan apa yang depan yang lebih sepuh siapa? Lebih sepuh siapa? Oke, gimana monggo. Afwan Ustaz. Monggo, monggo. Saya pernah mendengar bahwa ruh orang muslim ketika mukmin ketika meninggal itu bagai air yang keluar dari ceret tembok. Betul. Tapi saya juga mendengar bahwa semua manusia mengalami sakarat gitu Ustaz. Nah, bagaimana penjelasannya mengenai itu Ustaz? Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Sebenarnya riwayat itu sama dengan itu loh. Setiap manusia itu pasti akan pernah mengalami himpitan barzah. Setiap orang. Hatta Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu an, sahabat Nabi yang ketika beliau wafat arus berguncang. Yang sapu tangannya kata Nabi lebih mulia daripada bla bla bla. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Dia tetap mengalami himpitan barzah. Hatta putra beliau, Said Ibrahim, Said Qasim, kata Nabi kita Muhammad mengalami himpitan barzah. Kecuali Fatimah binti Asad, kata Nabi. Kecuali itu. Siapa Fatimah binti Asad? Istrinya Abu Thalib, ibundanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau masuk Islam ya, beliau masuk Islam. Nah, jadi ini kecuali beliau kata Nabi. Kecuali Fatimah binti Asad. Yang lain mengalami itu. Hanya setelah itu kata Nabi, ada yang dilapangkan, ada yang semakin disempitkan barzahnya itu. Nah sama dengan itu, setiap kita pasti merasakan mati, pasti. Cuman rasanya kan beda-beda. Di ayat itu tidak dikatakan setiap orang pasti merasakan sakitnya mati, tidak. Tapi di ayat itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti merasakan kematian itu. Tapi rasanya kan tidak dikatakan selalu sakit. Tapi umumnya rasanya sakit. Kenapa? Karena Nabi yang menyabdakan, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu adalah luar biasa sakitnya. Tapi kita tahu bahwa dalam sirah ketika beliau menjelang wafat dan berkata kepada malaikat maut, ini apa? Ketika permulaan dicabut nyawa itu. Ini rasanya kematian begini ya Rasulullah. Sesakit ini, iya. Kalau umatku bagaimana kata Nabi? Malaikat maut kan belum tahu rasanya mati dia kan. Malaikat maut. Makanya malaikat maut itu kan paling terakhir meninggal nanti di antara hamba-hamba Allah yang harus mati menjelang kiamat. Sampai dia berkata, ya Allah, andaikan saya tahu begini sakitnya kematian itu, saya akan cabut nyawa orang-orang beriman itu dengan cara yang sangat halus sekali. Wis telat, wis mati kabeh. Itu malaikat maut. Nah, terus singkat kata, singkat cerita, akhirnya setiap kita itu kata Nabi mengatakan okamakal akil alayya, timpakan kepadaku sakitnya umatku itu. Timpakan kepadaku seluruh sakitnya umatku itu. Beliau mengalami sakarat yang sangat luar biasa. Innalil mauti sakarat, itu kata Nabi. La ilaha illallah, innalil mauti sakarat, kata Nabi. Itu sakil alayya, timpakan kepadaku sakitnya umatku itu. Dan Allah menyatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kamu minta akan dipenuhi oleh Allah. Termasuk Nabi pengen umat ini lancar masuk surganya. Jadi ayat terkait dengan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda di antaranya itu. Allahu akbar. Nah, makanya setiap kita pasti merasakan mati, pasti itu. Cuman apakah setelahnya kita termasuk yang dirahmati atau yang diadab? Setiap kita. Dan tidak dijamin bahwa itu rasanya pasti sakit, tapi umumnya sakit. Kenapa? Karena innalil mauti sakarat. Kalau kata Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam kitab ini, kalaupun sakit rasa kematian itu bagi seorang mukmin itu menghapus dosa, menyempurnakan kemuliaan. Itu beda nanti dengan orang, bahkan ada orang yang kafir itu matinya indah. Itu jangan terkecoh kata beliau, Imam Al-Qurtubi ngomong gitu di sini. Kenapa? Karena untuk orang kafir itu kan tidak akan dibalas di akhirat.
Sementara kadang kebaikannya belum terbalas seusia dia. Dan dia harus mati. Maka puncak pembalasan adalah dengan mati yang indah. Jadi kita jangan terkecoh dengan kematian yang indah dari orang-orang kafir. Karena itu bisa jadi balasan kebaikan dia yang tidak akan Allah balas di akhirat nanti. Allah kasih cash pembalasannya di dunia ini. Nah, sementara kadang orang beriman malah merasakan sakit yang luar biasa. Bisa jadi itu bagian dari cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Dan memang umumnya memang sakit. Umumnya. Tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin dikecualikan. Namun saya suka dengan penjelasan ulama berkaitan dengan ini. Kan proses kematian itu sakit tetap. Sakaratul maut itu tetap sakit. Dari yang awal saya ceritakan itu tetap sakit. Bukan nggak sakit, itu sakit itu. Begitu sampai sini ngelihat surga, itu yang tadi terasa sakit nggak terasa sakit. Saking senangnya ngelihat surga. Para ulama berdalil dengan firman Allah di surah Yusuf. Ketika sekelompok wanita dikasih buah dengan pisau, suruh ngiris buah itu dan teriris tangannya nggak terasa sakit gara-gara melihat Nabi Yusuf. Kata para ulama, kalau ngelihat Nabi Yusuf aja nggak terasa sakit, apalagi melihat surga. Saking senengnya ngelihat surga, sakitnya kematian itu nggak terasa. Saking indahnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak Pak Nur Hasan. Okay. Ada 2 pertanyaan nih Pak Ustaz. Okay, Pak. Yang pertama, belum lama ini ada peristiwa pemindahan jenazah di Banten Pak Ustaz. Ada sekian banyak jenazah, terus 50 itu Pak Ustaz ternyata setelah dibongkar jenazahnya masih utuh, kain kafannya utuh, bahkan ada yang bau wangi dan sebagainya. Kalau kita melihat bagi orang-orang sekuler atau orang yang tidak percaya, itu mungkin peristiwa biasa atau mungkin disebabkan oleh struktur tanah atau lain sebagainya atau faktor-faktor kimia. Lalu kalau menurut pandangan Islam bagaimana Pak Ustaz? Yang seperti fenomena seperti ini. Kemudian yang kedua disebutkan dalam ayat tentang penyesalan manusia ketika disoal dia ingin bersedekah, ya Pak Ustaz. Kenapa tidak kewajiban lain seperti sholat, puasa, dan pergi haji? Lalu bagaimana mereka-mereka yang nyata-nyata munafik, fasik, dan kafir itu kan mungkin membangun jalan, membangun irigasi, dan sedekahnya banyak pada masyarakat sekitarnya. Apakah mereka-mereka juga dapat bonus bagaimana Pak Ustaz? Menurut pandangan Islam. Baik. Pak Ustaz. Oke, sami-sami. Di dalam Islam itu ada penjelasan tentang raga yang tidak akan dimakan oleh tanah. Seperti kalau yang pasti para nabi dan rasul. Ketika Nabi bersabda, "Okamakol, saat kalian mengucapkan salam kepada saya, maka saya akan jawab salam kalian." Kata para sahabat, "Bagaimana Anda menjawab salam kami sementara raga Anda sudah hancur oleh tanah?" Kata Nabi, "Okamakol, jasad seorang nabi diharamkan untuk dimakan tanah. Saat kalian mengucap salam kepadaku, Allah satukan kembali antara ruh dengan jasadku." Tidak usah dibayangkan karena kenyataannya masih lebih dahsyat. Dan aku jawab salam kalian, kata Nabi. Itu satu dulu. Nah, kemudian yang kedua, ketika syuhada Uhud, kuburannya mengalami banjir. Setelah berlangsung sekian tahun, bahkan 20 tahun atau berapa tahun. Itu begitu dirapikan, ternyata beberapa seluruh jenazah masih utuh. Bahkan sahabat Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi itu darahnya masih segar dan mencium aroma wangi itu. Nah, terus kemudian termasuk ketika Raudhah itu sempat mengalami ambruk. Raudhah itu sempat mengalami abrasi atau apa, saya nggak paham itu. Itu terlihat kaki. Sampai dikira itu kakinya Rasulullah Muhammad SAW, ternyata kakinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi masih utuh. Ada beberapa riwayatnya begitu. Nah, bahwa kemudian ada penjelasan ilmiah dengan tekstur tanah tertentu bla bla bla, ya itu secara sunatullah mungkin juga memang, mungkin juga. Jadi kalau ada orang digali jenazahnya utuh, ada 2 kemungkinan, memang itu memang cara Allah melindungi dan memuliakan raga orang itu karena amal solehnya. Dan yang kedua bisa jadi memang secara sunatullah memang ada penjelasan ilmiah terkait dengan tekstur tanah tertentu.
Tapi pertanyaan gini, kalau misalnya itu betul terjadi, kira-kira apa amalia orang itu sebelumnya gitu aja. Kalau ada amalia amal soleh bisa jadi adalah merupakan karomah atau maunah dari Allah untuk yang bersangkutan. Adapun kemudian rasanya orang biasa-biasa aja ini misalnya gitu ya. Ya mungkin saja itu karena faktor tekstur tanahnya. Cuman yang saya ngeri itu adalah begitu digali terus kemudian jenazah masih utuh, aroma wangi. Yang saya ngeri itu kan masyarakat sekitarnya itu. Khawatirnya. Makanya itulah kenapa sekiranya tidak perlu menggali kuburan, itu kan tidak boleh gali kuburan sebenarnya. Karena itu kehormatan bagi seorang mukmin. Kehormatan dimaksud adalah kalau misalnya maaf, kan ada pas kubur digali itu kosong, kepala pindah ke sini, kan jadi fitnah juga. Wah, dia diazab, nah, kan fitnah juga buat dia. Nah, tapi ketika dia utuh, khawatirnya fitnah tadi itu juga. Makanya sekiranya tidak perlu digali, kuburan itu nggak perlu digali, kecuali memang ada udzur syar'i yang membuat dia memang harus digali. Seperti karena ada kemaslahatan umum yang akan dibangun di situ sehingga mau tidak mau harus digali. Atau karena satu dan lain hal seperti misalnya ini khawatir terjadi abrasi, khawatir jenazahnya hilang, terpaksa dipindah misalnya, itu boleh. Tapi sekarang tidak ada udzur-udzur itu jangan. Ngaten nggih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok sodako, kok enggak amal yang lain? Kalau mau sholat mesti wudhu dulu, Pak. Kan itu kan mau mati ceritanya. Kalau di Al-Munafiqun ayat 10 itu, nyawa kan udah di sini itu. Kalau mau sholat kan wudhu dulu, nunggu masuk waktu dulu. Apalagi mau haji, mau umroh. Kalau belum punya paspor, mesti bikin paspor dulu ke Pak Andi, Pak Ustadz Andi. Misalnya, harus bikin dulu paspor, bikin visa dulu. Mau saum, nunggu dari sebelum terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kan. Jadi repot. Yang paling gampang kalau mau mati itu sedekah. Yang paling gampang. Jadi kecil-kecil nih. Mau mati itu sambil ngomong, tolong transfer ke syuhada. Paling gampang. Jadi ibadah yang paling gampang mau mati itu transfer itu. Tolong transfer ke musola ini atau rumah yatim ini. Tolong nanti transfer ke panitia kurban asyuhada mau kurban. Karena gampang tinggal ngomong aja. Tapi syaratnya uangnya harus ada. Ngomong toh dono duwe bodoh. Nah, itu yang pertama dulu nggih, itu yang pertama dulu. Yang kedua ngeten Pak Nur Hasan. Jadi setiap orang itu pengen ketika mati itu sedang beribadah kepada Allah, setiap orang itu. Masalahnya kan tidak semua orang wafat sedang sholat, sedang saum, sedang beramal soleh lah. Maka salah satu yang paling dia tunggu adalah ketika dia mati di atas ranjangnya itu masjid yang pernah dia bantu itu sedang dipakai orang untuk sholat. Sehingga dia dapat pahala yang sama dengan orang yang sholat di masjid itu. Dan ini kok dia mati nggak ada satupun amal soleh untuk dia. Berarti orang ini powelid pakai dal. Makanya dia nyesel pengen sedekah. Dia itu nyesel pengen sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih kira-kira nggih. Nggih, monggo. Oh, maaf. Itu lagi ya lupa. Gini, setiap orang muslim maupun kafir kebaikannya pasti dibalas oleh Allah. Pasti itu. Muslim ataupun kafir semua kebaikannya dibalas oleh Allah. Tidak dibalas. Hanya untuk orang beriman berlaku balasan dunia akhirat. Untuk orang kafir itu dibalas di dunia saja dan tidak di akhirat. Sehingga kalau ada orang kafir yang begitu baiknya, pasti dibalas oleh Allah di dunia ini, pasti. Tapi di akhirat tidak. Makanya kalau sampai hari H kematiannya, kok yang bersangkutan belum terpenuhi pembalasan kebaikannya karena saking banyaknya kebaikan. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah puncai dengan mati yang indah. Allah puncai dengan mati yang indah. Makanya itu tadi kalau kita lihat ada orang mati, orang padahal dia orang kafir, tapi kok matinya indah. Kita jangan terkecoh. Bisa jadi itu balasan kebaikan dia yang belum tertunaikan semasa hidupnya, dipuncai dengan kematian yang indah itu. Bahkan ada yang mengatakan tidak jarang, karena sama bapaknya nggak tercukupi pembalasannya karena dia sudah mati, nanti dibalas dengan keluarganya yang dibahagiakan di dunia ini. Nah, di dunia dibahagiakan karena kebaikan bapak-bapaknya di masa lalu, karena di akhirat nggak akan dibalas. Karena di akhirat nggak akan dibalas. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo Pak Haji Abdullah. Haji Abdullah, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. disampaikan hadis riwayat Abu Darda, ada 3 hal yang membuat aku tertawa. Nggih. Yang nomor 3 itu seseorang yang tertawa terbahak-bahak, Nggih. padahal dia tidak tahu kalau Allah itu ridho atau murka. Iya betul. Nah, di hadis riwayat Tirmidzi 2305, Hmm. kasratul dhahiki tumitul qalbi. Nggih. Orang yang banyak tertawa itu mematikan hati. Kita ini kan biasa nonton sinetron atau lawaan di TV, Ustaz. Nggih. Kan sering tertawa-tawa. Nggih. Itu bagaimana hukumnya? Yang kedua, profesi pelawak itu bagaimana, Ustaz? Dia memancing kita tertawa-tertawa itu. Nggih. Terima kasih. Oke, sami-sami. Sependek yang saya pelajari, tertawa itu, saya ulang ya, tertawa itu boleh. Asalkan tidak melalaikan kita dari Allah. Kalau melalaikan dari Allah, tidak hanya mematikan hati, mengeraskan hati, tapi juga memadamkan cahaya wajah. Itu satu. Yang kedua, membuat orang tertawa kalau tidak disengaja untuk membuat orang tertawa, tapi memang kita lagi ingin bercanda sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercanda, maka itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah secara hukum adalah kalau kita sengaja berbicara untuk membuat orang lain tertawa dalam pengertian memang profesinya membuat orang lain tertawa. Nah, ini yang nun sewu, napa namanya berbahaya. Kalau untuk menghidupkan majelis, sebagaimana Nabi di majelis kadang membuat sahabat tertawa supaya sahabat seger gitu, itu tidak ada masalah. Tapi ketika kemudian tertawa, membuat orang tertawa itu menjadi profesi, sependek yang saya tahu di fikih itu dicela, Pak Haji. Di fikih itu dicela. Jadi di antara profesi membuat orang tertawa itu, dalam fikih itu dicela. Rupanya kan ini rumus ya, apa yang dilarang dalam Islam itu pasti ada hikmatut tasrik, Pak Haji. Non sewu nggih. Orang yang pingin orang lain tertawa, terus ternyata begitu dia ngelucu garing, orang lain nggak tertawa. Kira-kira dek. Itulah kenapa non sewu beberapa hal yang tidak baik terjadi pada pelawak itu diantaranya karena sering dek itu, dek. Pas ngelucu gak ngguyu, dek itu. Nah, itu non sewu, entah itu penyakit apa saya nggak paham itu. Nanti silakan dokter yang bicara, saya nggak berani ngomong soal kesehatan karena dokter yang tahu. Tapi di hati itu pasti ada dampak penyakitnya itu. Ngeten. Makanya tolong dibedakan antara tertawa yang melalaikan dengan tertawa karena rahmat Allah. Itu beda. Nah, yang kedua karena bersyukur pada Allah tadi. Yang kedua, tolong bedakan antara tertawa kita membuat orang lain tertawa dalam pengertian untuk menghidupkan majelis sekedarnya dan tidak sampai berlebihan, dengan memang profesinya membuat orang tertawa. Karena bercanda Nabi melakukannya. Bahkan saya punya buku itu, kumpulan buku bercandanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada, saya punya bukunya itu. Jadi bercandanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Bahkan kalau dulu yang pernah kita kaji di sini, Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah sang guru, itu diantara bentuk pola pendidikan Nabi adalah dengan bercanda, itu diantaranya. Tapi bercanda itu bukan profesinya Nabi, bukan. Tapi Nabi ada bercandanya. Jadi kalau sifatnya ada bercandanya, boleh Pak Haji mboten napa-napa. Tapi kalau itu profesi di mana membuat orang tertawa, memang ingin orang supaya tertawa gitu, nah, itu dalam arti tertawa memang kerjaannya gitu maksudnya. Itu yang saya tahu dicela dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain kalau ada atau cukup dulu? Cukup Ustaz. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.